Jumpa lagi di Jagat Review. Ya, udah lama kita nggak bikin style seperti ini, style podcast kayak gini. Jadi berhubung banyak permintaan, kita lanjut lagi, kita buat lagi. Kali ini kita bahas dengan tag uncensored. Dan kali ini yang mau saya bahas, yang mau saya ceritakan, yang mau saya curhatkan adalah mengenai membeli gadget, ya. Nah, bagaimana pola membeli gadget yang harusnya lebih baik? Apakah harga dulu, apakah budget dulu yang dipikirin, atau spek dulu, atau apa? Yuk, kita bahas. Oke, beli gadget baru atau apapun lah ya, elektronik yang baru lah ya gitu. Mau itu laptop, mau itu handphone, mau itu apalah, mungkin kayak mikrofon ini juga gitu ya. Bisa macam-macam ya. Ini memang kadang-kadang menyulitkan, kadang-kadang menjebak juga, ya nggak? Ada yang berasa kayak gitu nggak? Saya juga dulu gitu sih. Cuman seiring dengan waktu mulai kebayang, mulai terpikirkan sebetulnya tuh begini cara nyarinya. Oke, kita akan bagi dari beberapa segmen di sini dan kita mulai dulu dengan segmen dana versus kebutuhan. Ya, banyak yang akan bilang kalau dana atau budget itu selalu patokan yang paling penting. Iya benar sih, benar. Kalau nggak ada duitnya kan nggak bisa dibeli juga ya, apapun itu, mau beli permen karet juga nggak kebeli gitu ya. Tapi pernah terpikirkah bahwa mungkin kita harus cek dulu kebutuhan kita? Apakah dana kita itu sesuai dengan kebutuhan kita? Ini penting loh, penting ya. Perhatikan bahwa kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi tapi kita maksain beli, bisa-bisa nanti kita malah rugi. Iya dong, karena benda yang kita beli tidak bisa memenuhi apa yang kita butuhkan gitu. Ini contoh nih, saya kasih contoh ya. Nah, misalnya nih, ini banyak yang nanya juga ke kami nih ya. Banyak yang nyari laptop untuk video editing atau untuk desain atau untuk CAD ya. Dan yang sering ditanyakan itu misalnya gini, kalau dananya 6-8 juta, belinya apa? Nah, ini kan jadinya masalah ya. Karena laptop yang pas untuk kebutuhan seperti ini sebetulnya ya, minimum itu ya yang kami sarankan adalah laptop gaming yang murah dan pakai GPU Nvidia, layarnya IPS, prosesornya cukup kenceng gitu ya. Nah, saat ini dibuat, saat ini direkam ya, itu semua bisa didapatkan paling murah di kisaran sekitar 9,5 juta sampai 10 juta rupiah untuk yang RAM-nya 16 GB. Nah, jadi kalau dipaksakan beli yang harganya 6-8 juta, bisa-bisa malah kurang mumpuni, nggak cukup gitu loh buat aktivitas yang diinginkan. Dan ini udah banyak terjadi ya. Banyak yang juga akhirnya menyesal karena ternyata performanya kurang bang gitu jadinya ya. Nah, jadinya malah apa? Jadi terpaksa harus upgrade, harus jual lagi. Ya jatuh dong harganya kalau dijual lagi, terus beli lagi akhirnya yang di atas 10 juta juga. Nah, untuk smartphone sama juga nih masalahnya nih ya. Cari smartphone terjangkau yang performanya oke dan kameranya bisa diandalkan, tapi dananya di bawah 1,5 juta. Ini sulit karena di bawah 2 juta selalu akan ada kompromi untuk performa dan terutama kamera ya. Sementara untuk smartphone yang udah bisa menawarkan performa dan kamera yang lumayan, itu 2 juta atas lah ya, hampir 3 juta sebenarnya, atau bahkan lebih dari 3 juta. Kalau ini dipaksakan kita belanja dengan dana 1,5 juta, bisa-bisa yang diperoleh adalah kekecewaan karena nggak cukup untuk kebutuhannya, nggak dapet ya, hasil fotonya burik-burik juga gimana dong, ya kan repot gitu. Lalu setelah berapa bulan malah jadinya nanti ya itu jual lagi ya dengan harga yang udah dipotong, jual second kan ya, lalu beli lagi yang lebih tinggi harganya. Ya ini rugi. Waktunya rugi, kenyamanannya rugi gitu ya. Harusnya waktu beberapa bulan itu bisa dipakai untuk menikmati apa yang dibeli, ya enggak? Nah, jadi setelah 2 contoh tadi kami selalu bilang perhatikan kebutuhannya terlebih dahulu. Enggak tepat dibilang dananya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kebutuhannya sudah diketahui dengan detail, cek smartphone apa atau gadget apa aja itu ya yang mau dibeli, apakah itu sudah mencukupi untuk kebutuhan kita. Nah itu ya. Setelah itu cek dana yang dibutuhkan. Tentunya harus dipertimbangkan dana yang sewajarnya. Ya jangan tuh, wah saya butuhnya buat kamera, ya udah 12 juta. Ya dananya baru 1,5 juta. Ya nggak gitu juga gitu ya. Nggak gitu ya.
Ya jangan bilang butuhnya flagship, ya kan nggak selalu ya, dananya juga harus yang sewajarnya di situ. Kalau maksain terlalu tinggi itu namanya tidak mempertimbangkan dana sesuai kewajaran jadinya, ya nggak ya. Ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang keluar itu tidak sia-sia karena beli yang sama sekali tidak memenuhi kebutuhan. Jadi kalau misalnya nih dananya 1,5 juta dan ternyata HP yang dicari itu ada di katakanlah 2,8 juta lah ya, paling murah gitu ya. Selama belum kepepet karena HP-nya rusak nih ya, sebaiknya mungkin kita nabung dulu dan nunda dulu pembeliannya sampai bisa beli HP yang sesuai dengan kebutuhan. Ya sama juga dengan yang laptop tadi, sama gitu juga ya. Tapi kan ada pilihan yang lebih murah, nggak harus baru dan resmi kan? Oke, kita masuk ke aspek selanjutnya. Hati-hati kalau terlalu murah. Ya, dalam perjalanan mencari gadget idaman, kita tentunya udah sering menemukan opsi yang lebih murah dibandingkan produk resmi yang baru ya. Kalau ini lebih murah memang lagi karena ada diskon spesial atau karena cashback gila-gilaan yang resmi ya. Menurut saya sih nggak ada masalah, sikat aja langsung ya. Namanya juga lagi ada promo gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita nemu barang murah yang kurang wajar nih. Yang pertama, barang yang tidak resmi. Kalau ini smartphone, masalah pertamanya untuk barang gak resmi adalah apakah emailnya udah kedaftar dan udah aktif untuk Indonesia. Ini membuat kita harus benar-benar cek kondisinya ya, tanyakan pada penjualnya apakah email ini terjamin dan sebagainya. Dan kadang-kadang email kan juga terjamin, kadang-kadang cuma buat 3 bulan doang. Habis itu putus deh ya, emailnya nggak bisa dipakai lagi di situ. Masalah tuh ya. Kemudian, baik itu smartphone, laptop atau produk apapun, masalah berikutnya adalah kalau ketemu dengan produk yang diimpor bukan oleh importir resminya. Biasanya untuk produk-produk seperti ini ya, penjual online itu tidak berani mencantumkan kata-kata garansi resmi Indonesia. Biasanya nggak berani nulis seperti itu. Nanti mungkin yang tertulis itu garansi 1 tahun atau garansi toko atau yang sejenisnya lah ya. Tapi bukan garansi resmi Indonesia. Lalu kenapa kalau bukan garansi resmi? Masalahnya itu ternyata adanya di dukungan garansinya ini justru ya. Garansi resmi dalam 1-2 tahun pertama tentunya membuat kita jadi lebih nyaman dalam penggunaan di awal. Karena kalau ada kerusakan, selama itu bukan kesalahan pribadi ya, sudah pasti diperbaiki di service center resmi secara gratis. Tentunya seharusnya perbaikan ini udah terjamin kualitasnya, namanya juga resmi ya. Ini bisa berbeda dengan yang non resmi. Nah, untuk laptop bahkan udah banyak nih yang lokal dan resmi itu punya garansi ADP atau garansi kecelakaan. Jadi kalau jatuh, kesiram air ya, kelindes mobil misalnya, laptop itu akan diperbaiki tanpa biaya ekstra. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang 3 tahun yang kayak begitu ya. Smartphone pun ada tapi nggak banyak yang punya garansi jenis ini ya. Untungnya kalau barang baru dan resmi, kita bisa beli nih garansi atau asuransi tambahannya dengan mudah juga. Nah, kalau murahnya karena barang second, gimana? Nah, kalau ini sih ya mohon maaf kita nggak bisa nyaranin ya. Karena kami nggak bisa tanggung jawab kalau masalah itu terjadi pada barang second itu. Kalau barang baru dan resmi kan ada produsen yang nanggung ya dalam setahun pertama paling nggak gitu ya. Nah kalau ada teman kalian bilang aman kok beli barang bekas asal pinter-pinter aja milihnya. Ini biasanya karena mereka belum pernah kena masalah ya. Ya nggak ya. Dan nanti kalau misalnya nih ya kalian yang kena masalah, teman kalian yang nyaranin itu ya pastinya sih nggak bantu juga ya. Biasanya sih nggak juga. Ya kan saya cuma menyarankan. Kan udah disuruh milih yang bener. Ya tahu dari mana milih yang bener. Ya nggak? Sementara itu jangan juga cuek dengan peringatan teman kalian yang pernah kena masalah setelah beli barang second hand. Karena banyak yang tadinya mau irit dengan beli barang second berakhir dengan kehilangan uangnya. Karena produk yang dibeli ternyata bermasalah ya. Tapi tentunya ini semua dikembalikan kepada kalian ya. Ya kami kan bukan yang punya duit ya. Dan kalian yang mau beli, kalian yang punya duitnya gitu ya. Dipikirin lagi aja apakah kalian mau mengambil resikonya. Jadi untuk yang satu ini, do it at your own risk. Apapun yang dipilih, pastikan aja bahwa kalian sudah mempelajari produknya dulu. Dan ini membawa kita ke poin berikutnya. Pelajari dan cermati. Iya, kalian harus mempelajari produk yang akan dibeli. Zaman sekarang ini udah banyak sekali reviewer baik dari dalam maupun luar negeri yang menyuguhkan hasil review produk yang kalian incar. Ini tidak bisa dilakukan dalam sehari ya, memang ya. Saran belanja seperti yang sering kami hadirkan menjelang akhir tahun atau menjelang lebaran itu bisa jadi acuan awal. Setelah memperoleh gambaran dari situ, kira-kira produknya apa yang dalam target kalian ya, cari reviewnya.
Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, ya. Ingat bahwa prosesor, SoC, chipset itu bukan segala-galanya. Jangan hanya lihat prosesor, SoC atau chipsetnya aja. Video editor, kalian tuh harus lihat layar laptop. Apakah sudah cukup oke? Konten kreator yang pemula sekalipun harusnya melihat apakah sistem kameranya di smartphone itu udah cukup baik untuk bikin konten. Ingat, kamera itu dipengaruhi algoritma yang disediakan oleh setiap produsen juga. Pada akhirnya, kita itu beli produk jadinya, laptop atau smartphone misalnya. Kita bukan beli prosesornya aja, bukan SoC-nya aja ya. Nggak cuma itu doang yang mesti dilihat, keseluruhannya yang mesti dilihat ya. Saya sih nggak peduli SoC-nya apa, tipe layarnya apa, dan ukuran baterainya berapa. Kalau udah cukup kencang, layarnya udah enak, dan baterainya irit, ya nggak masalah kan spesifikasinya seperti apa. Udah memenuhi untuk kebutuhan saya. Mau ada spek yang baterainya cuma 3000 mAh kalau irit seharian, ya aman dong. Bener nggak? Tapi lagi-lagi acuannya apa? Ada reviewnya kan tadi? Nah, bisa dilihat dari situ. Kemudian, bedakan antara gosip, cerita masa lalu, dan kenyataan. Pelajari semuanya tanpa emosi. Nih ya, kalau ada satu tipe produk yang pernah bermasalah, bukan berarti sebuah brand yang membuat produk itu akan bermasalah terus-menerus. AMD mungkin dulu sempat panas, sekarang prosesornya terkenal adem dan irit baterai. Samsung pernah meledak dong Note 7-nya. Nah, setelah satu kasus itu kita nggak nemu lagi kasus meledak-meledak lagi, karena ya Samsung langsung mengambil tindakan supaya itu tidak terjadi lagi. Intel dulu dibilang pasti mahal. Lucunya banyak laptop murah sekarang seperti yang tadi saya bilang 9,5 juta itu ya, itu pakai prosesornya malah Intel. Jadi semua itu bisa berubah, dan biasanya kalau ada masalah besar, sebuah perusahaan itu pasti memperbaiki produk berikutnya. Karena kalau nggak diperbaiki, biasanya perusahaan ini akan bermasalah dengan hal yang sama terus-menerus. Akibatnya ya bisa gulung tikar, nggak ada yang beli ya. Kalau perusahaannya masih berdiri nih, biasanya mereka sudah memperbaiki permasalahan di masa lalunya. Terkadang juga banyak isu-isu yang diangkat mengenai brand tertentu yang hadirnya di forum-forum bahasan. Nah, ini layak diperhatikan, tapi harus dilihat secara spesifik. Karena di forum-forum bahasan produk tertentu, tentunya forum ini kan forum spesial ya buat produk-produk tertentu gitu ya. Nah, tentunya akan dipenuhi dengan pengguna produk-produk tertentu itu yang kena masalah. Kalau mereka nggak kena masalah, biasanya mereka malah jarang masuk ke forum-forum itu. Ya nggak? Jadi kalau kalian nyari ke sana ketemu banyak masalah, itu sudah wajar. Ya, jadi bijaklah dalam menilai, karena semua brand akan punya masalahnya masing-masing. Kalau karena satu masalah aja nih ya, saya langsung menghindari brandnya, itu berarti saya nggak bisa pakai laptop dan smartphone. Karena semuanya udah pernah kena masalah, ya nggak? Jadi perhatikan secara teknis apakah sudah cocok, apakah dana sudah mencukupi, dan apakah ada hal-hal lain yang perlu dicermati. Dan yang paling penting, apakah produk yang dibeli sudah memenuhi kebutuhan pribadi kalian, kan kalian yang beli. Iya, kalian yang beli, atau kalian bisa bilang saya yang beli, bukan orang lain. Ini mental yang harus kalian miliki dalam proses memilih dan membeli barang baru. Semua masukan dan pertimbangan itu harus dicerna memang, tapi pada akhirnya tentukan apa yang cocok untuk diri kalian sendiri. Apa yang cocok buat saya? Ya itu yang penting ya. Bukan yang cocok untuk teman kalian, bukan yang cocok dengan reviewer panutan kalian, bukan yang cocok untuk artis idola kalian, bukan. Untuk kalian itu maunya apa? Itu yang harus ditentukan sendiri. Nah, kalau butuhnya memang kamera untuk konten, peduli amat HP-nya nggak bisa main game berat. Yang penting kameranya mendukung kebutuhan kamu, bener kan? Nah, kalau butuhnya memang laptop yang tipis dan ringan supaya mudah dibawa kemana-mana, nggak perlu beli laptop gaming yang berat dong. Ya kan? Susah dibawa jadinya. Nah, kalau memang carinya headphone atau earphone termurah untuk nemenin gaming, ya nggak perlu dengerin temennya soal beli TWS lah ya. Kan kalau mau gaming tanpa lagging audionya, ya harus pakai headphone yang berkabel. Itu yang paling murah sebetulnya. Ya, ingat, kalian yang beli, bukan orang lain. Nah, sekarang kapan belinya? Nah, yang jelas belinya itu pertama ya saat butuh. Ya kalau udah butuh banget ya beli ya. Kemudian saat dananya udah terkumpul. Kemudian mungkin saat ada diskon atau penawaran yang bagus. Nah, ini biasanya terjadi menjelang hari-hari raya besar gitu ya. Lebaran, Natal, dan Tahun Baru misalnya. Lalu bisa juga dalam rangka tahun ajaran baru. Ini biasanya untuk laptop ya. Kemudian bisa juga saat baru diluncurkan. Biasanya smartphone yang baru diluncurkan itu suka didiskon khusus
khusus untuk pre-order atau flash sale pembelian pertama. Xiaomi dan Poco tuh misalnya tuh ya, sering tuh diskon harga di awal. Lalu Samsung tuh biasanya ngasih cashback atau upgrade untuk pembelian pada saat pre-order gitu ya. Brand lain juga biasanya ngasih diskon atau hadiah-hadiah spesial. Tapi kalau Apple sih memang biasanya beda ya. Itu harganya nggak pakai diskon sih biasanya. Malah harga paling tinggi itu biasanya di penjualan pertama. 3-4 bulan kemudian ada kemungkinan turun. Oh ya, toko online itu juga sering ngasih diskon-diskon spesial di tanggal-tanggal khusus seperti tanggal 9 bulan 9, tanggal 10 bulan 10 dan seterusnya ya. Nah, oke. Semoga pembahasan kali ini bisa membantu kalian yang mungkin sedang mikir untuk mau membeli produk IT atau produk teknologi yang baru ya. Kalau rasanya masih ada yang kurang di sini atau yang mau ditambahkan, bisa loh dituliskan di kolom komentar. Kita ngobrol di situ. Nanti kalau misalnya memang butuh detail-detail lain, kita bahas lagi. Oke, sampai sini dulu. Saya Didi Irfan, Jagat Review.